Salam, salam saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada renungan singkat kita kali ini adalah belajar untuk rendah hati. Nas dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, saudaraku terkasih, ayat ini begitu indah bila mana kita menerapkan ini. Ya, kita terapkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, fokus dalam renungan ini adalah bagaimana kita belajar untuk rendah hati, saudara. Saudaraku terkasih, rendah hati atau sombong adalah sikap hati yang merupakan hasil dari pilihan dan keputusan manusia itu sendiri. Keputusan kita mau rendah hati atau sombong. Ya. Nah, saudaraku, oleh karena itu, ya, kita harus benar-benar belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena untuk menjadi orang rendah hati diperlukan proses belajar. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang rendah hati? Yang pertama, tidak mudah tersinggung. Ya, orang yang mudah tersinggung biasanya disebabkan karena adanya kesombongan yang terselubung. Orang banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya, bukan hanya rentan terhadap perasaan negatif saja, ya, seperti rasa rendah hati, tetapi juga terhadap kesombongan, ya, terlebih kesombongan yang terselubung. Orang seperti ini akan menjadi sombong sebagai reaksi emosi negatif untuk menunjukkan bahwa ia jangan dianggap rendah sebagai orang gagal. Nah, saudaraku, jangan mudah tersinggung. Ya. Jangan mudah tersinggung, saudara. Ini pelajaran pertama untuk orang yang mau rendah hati. Biarkan orang lain berkata apa. Karena orang yang tidak suka dengan kita, dia tidak akan butuh klarifikasi kita. Ya, begitupun orang yang percaya dan mencintai kita. Dia tidak butuh klarifikasi kita. Karena dia akan menjadi orang yang demikian. Membenci, ya tetap membenci. Menyukai, ya pasti akan setia mencintai. Saudaraku, yang kedua adalah mudah meminta maaf dan mengampuni. Orang yang rendah hati mudah menyadari kesalahannya. Dan ia mudah untuk meminta maaf, saudara. Oleh karena itu, ya, ia juga menjadi mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ya, jadi kita harus mudah memaafkan, mudah mengampuni, dan secara pribadi kita mau meminta maaf. Sadar nggak sadar, mungkin kita punya salah, ya, untuk menjaga silaturahim, maka kita harus meminta maaf, begitu ya, dan mengampuni seseorang. Jangan jadikan itu penyakit. Kalau kita nggak bisa mengampuni, bahaya. Jadi kanker, saudara, makan kepikiran, tidur kepikiran, semua serba nggak enak. Jadi lepaskan itu, ampuni mereka semua. Yang ketiga, tidak suka meremehkan orang lain. Saudaraku terkasih, kita sudah belajar yang pertama, tidak mudah tersinggung. Yang kedua, mudah meminta maaf dan mengampuni. Dan yang ketiga, tidak suka meremehkan orang lain. Ia mudah menghargai perbuatan dan karya orang lain. Orang yang rendah hati selalu menyadari bahwa ia memiliki keterbatasan dan orang lain memiliki kelebihan. Ia bukan orang yang suka meremehkan orang lain. Itulah orang yang selalu rendah hati. Makanya kita harus belajar untuk tidak suka meremehkan orang lain. Nah, yang keempat, tidak suka membangga-banggakan dirinya. Nah, kadang orang lupa, ya begitu ya, sering membangga-banggakan dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak rendah hati. Tetapi kita harus rem sedikit demi sedikit. Kita harus belajar untuk tidak membangga-banggakan diri kita. Karena orang yang rendah hati sadar bahwa kemampuannya terbatas, ya, dan keberhasilannya bukan semata-mata karena dirinya sendiri.
Ia tahu adanya keterlibatan Tuhan dan orang lain yang menyebabkan ia mampu dan berhasil. Karena itu saya tidak suka membangga-banggakan diri saya. Karena saya tahu ini ada keterlibatan Tuhan dan keterlibatan orang-orang di sekitar saya yang mencintai saya, yang membuat saya bertumbuh dan menjadi seperti ini. Dan saudaraku, yang kelima, tidak mudah menjadi kecewa. Ya, tidak mudah tersinggung. Ya, mudah meminta maaf dan mengampuni. Tidak suka meremehkan orang lain. Ya, tidak suka membangga-banggakan dirinya, dan yang terakhir adalah tidak mudah menjadi kecewa. Saudaraku, kerendahan hati selalu membuat seseorang mudah untuk bersyukur dan melihat hidup ini adalah anugerah dan hasil dari sekolah kehidupan yang perlu dijalani dengan sukacita, saudara. Gak perlu kecewa, jalani dengan sukacita. Karena orang yang rendah hati tidak mudah menjadi kecewa dengan apa yang terjadi pada dirinya. Karena ia sadar bahwa ia perlu banyak belajar dari kehidupan ini. Baik melalui peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan hidup, maupun melalui orang-orang di sekitarnya. Nah, banyak sekali pelajaran dalam kehidupan ini. Tapi pastikan kita tidak mudah kecewa, saudara. Saudaraku terkasih, inilah tips untuk belajar rendah hati. Ya, tidak mudah tersinggung, mudah meminta maaf dan mengampuni, tidak suka meremehkan orang lain, tidak suka membangga-banggakan dirinya, dan tidak mudah menjadi kecewa. Terima kasih, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus Tuhan, Engkau pelihara, Engkau jaga hati kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang rendah hati. Engkau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.